Studi S1 Sistem Informasi. Saya berasal dari kelas S1 SIKJ 2501. Kami mengambil tema pemimpin itu apa sih menurut Gen Z, dan inilah dia perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Ditya Rahmani dari kelas S1 SIKJ 2501. Perkenalkan, nama saya Alisya Bana, S1 SIKJ 2503. Perkenalkan, nama saya Ritya Perfadilah dari S1 SIKJ 2501. Perkenalkan, nama saya Hasya Azhara Kurniawan dari S1 SIKJ 2501. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, teman-teman sekalian. Kembali lagi di podcast kita, yaitu Blogmars. Oke, balik lagi bareng aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kairuna Akilani Walsitumeang. Dan hari ini aku akan membedah dari tugas besar agama Islam. Nah, hari ini kita lagi nongkrong-nongkrong asik aja, dan gak kalah dengan bintang tamu yang keren-keren banget. Ya, sebelumnya akan aku panggilin. Yang pertama ada Ali, Aca, Nabil, dan Radit. Kita persilakan untuk kembali di dalam podcast ini. Ayo, boleh disapa-sapa dulu ya guys, teman-teman sekalian. Oke, hari ini karena aku nggak sendirian, jadi ada tim-tim yang hebat banget. Nah, kayak tadi aku bilang ada Ali, Aca, Nabil, Radit. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget nih guys. Nah, kayak di tongkrongan, di sosial media banyak banget yang bahas tentang pemimpin itu menurut Gen Z apa sih, dan kita bakal bedah gimana sih kriteria pemimpin yang kita mau tapi tetap dalam koridor nilai-nilai keislaman. Nah, yang pertama kita masuk ke topik ya, topik yang paling ditunggu-tunggu teman-teman sekalian, yaitu definisi pemimpin bagi Gen Z. Nih aku tanya ya, mulai dari perempuan nih sebagai ladies first. Ya, dari Aca dulu. Menurut Aca itu pemimpin yang Gen Z banget itu gimana sih? Kalau menurut gue ya, pemimpin zaman sekarang tuh bukan cuma minta perintah aja, kayak lebih relatable, transparan, terus gak gaptek, apalagi di era kemajuan teknologi zaman sekarang ini. Nah, setuju. Tapi jangan lupa, Gen Z itu sekarang tuh anti banget sama yang namanya pencitraan. Kayak misalkan tuh sekarang banyak banget nih, kayak orang tuh kelihatan oke gitu di depan kamera, tapi aslinya Oke, itu tadi kita udah bahas definisi. Sekarang perspektif Islam. Karena ini nyambung banget nih sama poinnya Radit tadi ya. Nah, Bill, kalau misalnya kita tarik ke perspektif Islam, ada nggak sih yang standarnya baku buat pemimpin, biar nggak cuma sekedar casingnya doang nih? Jelas ada sih, Gil. Dalam Islam kan ada sudah punya benchmark paling tinggi gitu. Kayak kalau dari sifat-sifat Rasul tuh ada sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu. Nah, pemimpin itu juga harus menyentarakan antara perkataan dan perbuatan, karena itu tuh akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Wow, keren banget loh jawabannya. Aku suka banget jawabannya Nabil, thank you banget. Nah, untuk ngadapin fenomena orang dalam dan korupsi, ini sering banget kejadian. Gimana? Aku mau nanya soal Ali nih, gimana nih Li? Nah, ini kan sekarang kayak kita tahu ya, kita ngadepin fenomena orang dalam dan korupsi. Nah, korupsinya udah di mana-mana nih. Sekarang aku mau nanya Nabil, gimana nih ngadepin fenomena itu? Nah, di sini tapi tantangannya berat banget. Karena kita sering lihat fenomena orang dalam atau ordal ya. Nah, ordal ini membuat merusak nilai kompetitif yang sehat. Terus belum lagi masalah yang dihadapi seperti korupsi dan suap menyuap Benar. yang dialami negara kita sekarang inilah. Benar. betul banget, Li. Ordal tuh sekarang ya musuhnya keadilan. Kayak di Islam aja kan kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, kayak misalnya sebuah perusahaan tuh hanya diisi oleh orang yang
punya koneksi, bukan masuk tanpa kompetensi. Jadi kayak ya gitulah, sekedar masuk ya udah tanpa seleksi. Wah, kayak siapa tuh? skillnya itu udah nggak ada, jadi ya tinggal tunggu ya hancurnya aja. Ini kayaknya sering kejadian ya. Betul. Rasulullah kan juga melarang kita untuk suap menyuap atau korupsi gitu. Tuh, sangat diharamkan. Iya, sangat diharamkan. Itu termasuk dosa besar. Dosanya besar banget sih. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman semua, jangan sampai pakai orang dalam dan juga korupsi. Tuh dilarang ya teman-teman. Tuh serem banget. Nah, pemimpin sebagai khalifah fi al-ard ya, yang kita tahu itu ini menarik juga. Jadi bukan cuma soal jabatan, tapi soal tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Gimana menurut Aca nih soal peran kita sebagai mahasiswa? Nah, sebagai mahasiswa di Telkom University ini, Asik. kita harus belajar buat berpikir kritis nih dari hal-hal kecil kayak jujur saat ujian, terus nggak gunain ordal buat masuk organisasi kampus gitu sih. Benar. Itu bentuk latihan kepemimpinan ya, paling dasar banget teman-teman sekalian. Dan gak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol ya kan, curcol-curcol manja. Kita udah seru banget ngebahas sisi-sisi teknologi yang realitas sosialnya itu dalil agama, sampai ke dalil agama tentunya. Nah, aku boleh minta tolong nggak Ali kasih kesimpulan atau closingan statement buat podcast kita hari ini? Oke, jadi kesimpulannya bagi Gen Z, pemimpin itu bukan sekedar sosok yang apa ya, yang duduk enak di kursi yang nyaman gitu. Tapi dia harus punya integritas, transparansi, terus dan dia harus memiliki rasa benci pada korupsi, suap, orang dalam. Nah, agar kita pemimpin kita apa ya? Jujur. Iya. Jujur, salah satu poinnya. Oke. Dan jangan yang cuman hanya sekedar apa ya, sekedar menampakkan sisi di sosial media aja guys. Betul. Apalagi yang kayak bawa beras ya kan, padahal Minum itu beras. dalam bencana loh itu Iya, ya. pakai Jadi itu rompi. pakai rompi itu sering tuh kejadian tuh, cuman visualnya aja tuh yang keren, tapi tahulah ya teman-teman, secret guys. Nah, oke, terima kasih, mantap untuk kita semua. Makasih buat Ali, Nabil, Aca dan Radit yang udah diskusinya ini daging banget ya menurut aku. Buat penonton juga ini ilmu banget. Dan buat sobat-sobat Telyu, teman-teman Telyu, semoga podcast ini bisa jadi refleksi buat kita semua supaya jadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Amin ya robbal alamin. Oke, aku tutup sebagai MC dan host. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah-dadah guys. Dadah. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!